Cek cek, oi, cek cek, cek cek. Wah, suaranya stabil walaupun gue menjauh. Jadi seperti ini teknologi. Ngonten lagi JKT, ngonten lagi JKT, yang penting cuan. Hai guys, sekarang gue ngevlog dari kejauhan. Udah lumayan jauh nih dari kamera. Tapi kalau segini jadinya deket kan. Nah, tapi gue jauh aja deh. Nah, segini kali ya paling aman nih. Oke. Jadi saya baru saja menerima sebuah komen berupa usul, dan menurut gue ini usulnya menarik. Sebuah komen dari Digi Muhammadiyah nih, gue taruh di sini nih. Nah, Min, gue dipanggil Min, coba. Sudah lama tidak dipanggil Min. Oke, saya Mimin favoritmu, Rangga Pranendra, di sini mau memberikan sebuah konten JKT. Dan di sini dia bilang, coba bikin konten begini. Apa yang terjadi dengan fandom JKT48 kalau semua member diganti total dengan yang baru? Menurut saya ini adalah topik yang menarik, walaupun sebenarnya idenya sangat generik, yaitu what if. What if, bagaimana jika? Bagaimana seandainya sahabatku dari luar angkasa, apa yang terjadi? Oh, mungkinkah? Apa yang terjadi jika semua member JKT48 dirombak total? Yang ada sekarang didepak, kan kasar kata begitu berarti ya, didepak. Lalu kita masukkan member-member baru. Pertanyaannya adalah apa yang akan terjadi dengan fandomnya? Begitu ya, Mas Digi Muhammadiyah. Mas apa mbak sih harusnya nih? Kak ya, paling aman manggil Kak aja deh. Kak Digi Muhammadiyah. Gitu ya maksudnya ya. Semua member diganti total dengan yang baru. Mari kita bahas. Apa yang terjadi dengan fandomnya? Tentunya fandomnya gonjang-ganjing. Fandom akan shock. Selalu ada shock setiap adanya perubahan. Apalagi perubahannya bersifat masif. Ya, Cinta Ini Membunuhku, The Massive. Nah, ini bukan itu yang saya maksud sebenarnya. Perubahan yang masif, perubahan yang besar, yaitu semua membernya diganti. Berarti kan pertanyaan pertama yang kecetus di pikiran saya, bagaimana nasibnya member-member lama, member-member yang memang sudah mengabdi di JKT selama beberapa bulan, beberapa tahun ya, untuk member-member yang sudah sudah lapuk, bukan lapuk, sudah tua. Aduh, tua jahat banget gue ngomongnya. Sudah lama, sudah senior lah katakan. Apalagi member-member dari Gen 1 tuh tinggal Gaby ya. Gen 2 tuh udah habis ya. Gen 3 masih ada Shania Gracia, masih ada Shani Indira, masih ada Fanny, masih ada siapa lagi, gua kagak ngikutin lagi. Bagaimana nasib mereka? Apa yang terjadi dengan mereka? Tentunya kalau gue bilang mereka pasti selalu punya fans yang sudah melekat gitu. Jadi kemanapun mereka pergi, jangan lupakan mimpimu ya. Bukan, itu Tokunitemu. Kemanapun mereka pergi, pasti mereka akan selalu ditemani oleh fans-fans setia mereka sejak zaman mereka masih jadi member JKT. Jadi gua rasa mereka gak ada masalah lah. Tetap selalu akan ada kesempatan-kesempatan menarik yang menunggu mereka di masa depan. Tapi bagaimana dengan JKT48 itu sendiri jika member-membernya diganti dengan yang baru? Tepatnya bagaimana dengan fans-fans yang maksudnya bukan spesifik fans member tertentu, tapi di sini lebih ke fans JKT-nya. Orang-orang yang mencintai satu kesatuan JKT48 ini. Apakah, pertanyaannya kan menjadi dua, apakah mereka akan tetap menjadi fans JKT? Atau mereka justru akan berhenti ngefans JKT karena tidak ada lagi yang mereka kenal? Nah, itu balik lagi ke orang-orangnya. Bagaimana dengan kamu yang sekarang sedang ngefans JKT? Apakah kamu masih akan tetap ngefans dengan idol grup favoritmu? Itu jawabannya balik ke masing-masing berarti. Jika pertanyaan itu dilontarkan ke saya, maka saya akan bilang bodoh amat. Gimana dong? Ya, tapi menurut gue itu akan menjadi hal seru.
hal seru untuk disimak, dan itu akan mengarahkan kita semua kepada satu pertanyaan yang paling ultimate. Jika JKT48 merombak semua membernya, memasukkan orang-orang baru sebagai membernya, maka siapa mereka? Siapa member-member baru ini yang akan menghiasi hari-hari di JKT sebagai member mereka? Nah, ini kan kita nggak tahu ya. Cuman misalnya gue dikasih power, dikasih kebijakan, dikasih wewenang, dikasih hak untuk menentukan siapa orang-orang yang akan gue pilih menjadi member baru JKT48. Sesotoy-sotoynya gue aja nih, pasti tentunya gue akan punya kebijakan JKT48 membangun brand baru, image baru, tapi kita juga harus lebih maksimal dalam promosi dan publikasi. Maka itu gue akan merekrut orang-orang yang memang sudah punya masa gitu istilahnya, orang-orang yang memang sudah ngetop. Jadi ketika mereka menjadi member JKT, menjadi member baru, mereka sudah membawa fans. Jadi nama JKT bisa semakin besar lagi. Gue akan sebutin 3 nama kali ya. Jika ingin membuat nama JKT lebih terkenal lagi, maka saya akan merekrut Kimi Hime. Nah, ini ada Swarovski kristalnya nih, kayak the most expensive bra I have gitu. Kalau ini kayak 32F juga deh sama. waduh, kalau sampai Kimi Hime jadi member JKT, tumpe pasti. Segala waro yang bisa dia kasih tuh tumpe semua ke fans-fansnya. Nih, oh, dia kan jago banget ngewaro, gue yakin. Jadi lo semua yang ngincar waro, tunggu sampai Kimi Hime jadi member JKT. Nggak tahu gue, ya kan namanya juga berkelakar. Ya bermimpi aja dulu. Lalu orang kedua yang akan gue sebut, nah ini gue langsung kepikiran satu nama. Orangnya cakep banget. Namanya Clarin Clay. Waduh itu. Oke, hai teman-teman. Balik lagi di Regu Rasa, tapi kali ini Regu Rasanya ada di sebuah kanal YouTube milik Clay. Kalau misalnya emang mau Pacarnya Joshua Suherman. Nah, yang diopo-opo. Aduh, kasihan banget Joshua. Kagak bisa lepas dari kata lagu diopo-opo ya. Kita harus move on dari itu kan masa kecilnya dia. Jadi sekarang tuh dia juga sudah selalu membuat karya, selalu mendobrak dalam YouTube. Dia tuh punya channel YouTube loh guys, lu pada ngikutin nggak? Nah terus kalau seorang Clarin, kenapa jadi ngomongin Joshua ya, gue aneh-aneh aja. Seorang Clarin Clay menjadi member JKT, waduh rame pasti. Gue auto idol lagi kalau kayak gitu. Gue bakal ngosyiin Clarin. Bodoh amat kata orang. Ini gue udah kayak stand up ya, padahal ini kagak ada setup, kagak ada punchline, gue kagak siapin materi apa-apa. Gue bukan seorang stand up comedian, cuma gue seneng aja. Akhirnya gue bisa bikin konten tanpa harus duduk, jadi bisa jalan-jalan, bisa kesini, tapi audio masih aman ya kan. Gue udah sebutin 2 nama, sekarang gue akan sebutin 1 nama terakhir. Ada nih, cewek cakep nih, nyanyinya bagus, bisa main gitar. Namanya Valerie Pola. Waduh. I like your eyes, you look away when you pretend not to care. I like the Kalau sampai dia jadi member JKT, gue osiin, gue balik ngidol, gue bikinin lagu buat dia 5. Waduh, melodi aja gue bikinin cuma 4. Kalau sampai Valerie Pola jadi member JKT, gue bikinin 5. Gila nggak lo? Gila nggak gue? Ya gue gila emang. Kan namanya juga masih ngasal, kan masih hanya bermimpi dulu aja, bercita-cita, berkata-kata ngasal aja karena menunggu video ini sampai lebih dari 8 menit. Oh ternyata sudah lebih. Kalau gitu kita sudahi dulu saja. Gimana kalau gue melempar kepada audiens semua? Ini pertanyaan terakhir. Maksudnya di video ini ya, topik terakhir tadi gue lempar, gue jadiin materi pertanyaan untuk lo jawab di kolom komen. Kalau lo punya wewenang untuk menentukan siapa member baru JKT, kalau misalnya JKT
harus merombak format mereka dan mengganti semua member dengan member-member baru? Siapa yang bakal lo jadiin member? Gue pengen tahu opsi-opsi yang lo kasih di bawah. Gue pasti selalu bacain guys. Jadi capek juga gue padahal cuma ngomong doang sambil berdiri. Kalau paling segitu aja ya. Oke. Jadi terima kasih sekali lagi buat Kak Digi Muhammad ya yang sudah memberikan materi untuk saya bahas. Seru nih. Apa yang terjadi dengan fandom JKT48 kalau semua member diganti total dengan yang baru? Pertanyaannya malah jadi berubah. Siapa member barunya? Nah, yuk mari kita ramaikan kolom komen. Ayo guys, langsung guys. Now. Ngonten lagi JKT, ngonten lagi JKT, yang penting cuan.